Adat adalah merupakan salah satu trik budaya yang diatur oleh aturan undang-undang. Justru kita juga melihat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria tersirat kearifan lokal. Dan di situ saat ini Pak Petrus, sarjana hukum, saat ini dituduh menjual tanah adat. Kira-kira komentar Pak Petrus bagaimana? Ya, menurut saya tanah adat itu segala sesuatu, kan kita nih berbangsa dan negara ada hukum. Segala sesuatu itu ada peraturan dan undang-undang yang mengaturnya. Jadi kalau tanah adat itu sudah ada yang mengaturnya, yaitu bupati bisa, gubernur juga bisa, bahkan sampai presiden. Yang baru-barusan juga kita lihat Pak Presiden Jokowi memberikan hutan adat. Itu sudah ada SK-nya, petanya, dan letaknya harus jelas. Jadi selama itu memang belum ada proses hukumnya, itu dikuasai oleh negara dan dikuasai oleh perorangan, dan dikuasai oleh kalau kita orang Dayak, ya mereka yang memiliki tampasan-tampasan pada saat itu. Jadi segala hukum adat itu menurut saya, tanah adat itu ada aturannya. Sepertinya saat ini bahwa Pak Petrus dilaporkan seakan-akan menjual tanah adat ini kan seperti bentuk kriminalisasi ini, iya kan? Ya. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Jakaria sebagai pengacara ini, Pak? Pak Jakaria dulu, Pak Joko dulu. Pak Joko dulu. Silakan Pak Joko. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya Dwi Joko dan Jakaria adalah kuasa hukum daripada Petrus CS berkaitan dengan masalah kaitan dengan masalah tanah adat atau tanah ulayat yang saat ini dianggap bahwa klien kami Petrus CS ini menjual tanah ulayat atau adat. Perlu diketahui bahwa kita tidak bisa membuat suatu statement yang tidak jelas kalau kita tidak paham dengan apa itu tanah ulayat atau tanah adat. Berkaitan dengan laporan saudara Roni per 13 Februari 2020, intinya membuat laporan bahwa Petrus itu menjual tanah ulayat atau adat. Tentu harus bertanggung jawab terhadap laporan ini. Kenapa? Karena dengan demikian membuat suatu laporan yang belum dibuktikan bahwa tanah itu adalah tanah ulayat atau adat, maka ya tetap jelas juga akan punya konsekuensi hukum. Artinya kita menduga bahwa itu membuat laporan palsu. Ya, kalau namanya membuat laporan palsu yang mengakibatkan klien kami sebagai klien kami dalam posisi sebagai tersangka. Ya, sepertinya ini patut diduga bahwa ini ada pesanan, ya, ada pesanan yang memang harus digaspol. Ya, gaspol. Tapi perlu diketahui bahwa hari ini per tanggal 28 saya Joko dan rekan saya Sekalias sudah menerima surat kuasa untuk membuat pengaduan terhadap tindak pidana laporan palsu. Ya, kita akan mendampingi klien kita Petrus CS. Ya, kalau memang laporan kemarin berkaitan dengan diduga menjual tanah ulayat diproses dan posisinya sekarang statusnya sebagai tersangka, maka kami juga berharap keadilan bisa ditegakkan dan ini juga harus diproses. Bisa membuktikan bahwa tanah itu adalah tanah ulayat atau adat. Karena ada aturan, ada aturan yang berbicara tentang apa itu tanah ulayat, apa itu tanah adat. Ini yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Terima kasih. Ya, saya cuma menambahkan khusus untuk kasus Petrus bahwa dilaporkan pengakuan jual tanah adat, pihak mirip membuktikan
ini dokumen-dokumen yang ada bahwa tanah adat itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Dia kalau dia harus ada penetapan dari bupati atau gubernur atau presiden seperti dikatakan oleh Pak Petrus. Nah, apabila yang dijual Petrus di tanah negara, artinya oleh Petrus CS tanah negara atau tanah adat, perkara ini harus dihentikan, harus diteruskan, dan laporan kami terhadap laporan palsu yang dilakukan oleh Roni harus ditindaklanjuti, harus diproses secara hukum sampai tuntas. Jadi kita mau penyidik fair. Kalau ternyata bahwa laporan Petrus tidak terbukti, dihentikan penyidikannya. Tapi kalau misalnya laporan kami memang ternyata bahwa di sana tidak tanah adat, ternyata dia menyatakan itu tanah adat, ya berarti si pelapor itu harus diproses secara hukum. Jadi kalau maunya ya penyidik netral lah dalam hal ini. Begini Pak Jakaria Sarjana Hukum, bahwa ini kan ada satu surat dari DAD Kabupaten Megayang bahwa mengatakan tanah itu kan belum jelas peruntukannya atau statusnya, bahwa itu dinyatakan tanah adat atau tanah ulayat. Ya. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Nah, itu sebagai bukti bahwa tanah yang dikomplain, yang diklaim oleh pihak perusahaan itu tanah adat, ternyata bukti awal mengatakan bahwa itu bukan tanah adat. Jelas, itu jelas. Terang itu bahwa ketua DAD menyatakan bahwa lokasi yang dijual ke perusahaan itu bukan tanah adat. Itu jelas. Itu bukti awal bahwa kami akan melaporkan Roni dan kawan-kawan ke Polda. Karena secara terang DAD mengatakan bahwa tanah yang bersengketa antara Petrus dengan pihak perusahaan dimasalahkan sekarang ini bukan tanah ulayat atau bukan tanah adat. Itu jelas tuh. Artinya bahwa di Lumar, Kecamatan Lumar khususnya di Desa Serimbo tidak terdapat tanah ulayat. Karena untuk tanah ulayat ini sebenarnya prosesnya harus melalui pengajuan dulu oleh tokoh-tokoh adat ke bupati, kemudian dibentuk tim verifikasi, baru ditetapkan itu tanah ulayat. Nah, itu kan belum dilakukan. Otomatis tanah itu bukan tanah adat, itu tanah negara. Jadi apalagi tanah itu masuk dalam wilayah konsesi PT PSA, artinya ini lokasi PSA masuk ke situ. Jadi belum diinklap. Jadi kesimpulannya bahwa pihak perusahaan melaporkan Pak Petrus itu laporan palsu. Pak Joko Sarjana Hukum, Master Hukum ya? Ya, siap. Kalau kita melihat dalam posisi laporan yang menyatakan Pak Petrus telah menjual tanah tersebut, justru kalau kita kaji dari sisi surat dari DAD tadi, itu jelas bahwa remang-remang di situ, dan bisa kita katakan abal-abal di situ kalau mengatakan bahwa Pak Petrus menjual tanah adat di situ, ya kan? Kira-kira kalau menurut Pak Joko, apakah ini ada kong-kalingkong di sini, Pak? Patut diduga ada konspirasi Mas tinggi dalam hal ini, karena Petrus CS adalah tokoh pemuda Dayak Kabupaten Megayang. Ya. Saat ini beliau sebagai presiden Front Pembela Dayak dalam hal ini. Jadi saya mau sampaikan bahwa patut diduga bahwa ini ada pesanan. Ya, tapi untuk membuktikan memang agak sulit. Ini bicara tentang hati nurani. Bagaimana kita harus melihat fakta-fakta hukum. Yang menjadi persoalan yang agak sedikit menggelitik kami adalah ini perusahaan PSA yang melaporkan Petrus SA, bahwa Petrus SA ya, atau perusahaan yang diwakili oleh saudara Roni itu adalah dia menjual tanah ulayat atau adat. Nah gitu, tanah ulayat atau adat. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah sedikit dasarnya, kenapa ya? Seolah-olah dalam kesannya di dalam laporan itu ada surat keterangan tanah yang menyatakan bahwa ada sekitar 42,3 hektar itu. 43, hektar itu ada tanah milik masyarakat satu orang. Ada satu pemilik, tetapi setelah kita lihat tanah itu tidak masuk di dalam areal 42,3 hektar. Tapi menurut keterangan informasi yang dapat dipercaya bahwa itu jaraknya sekitar 3 kilo.
Ya, tapi itu sebagai dasar mereka untuk mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah adat. Tetapi ingat, kalaulah memang itu benar, maka bukan tanah adat, karena itu adalah tanah, pemilihannya adalah tanah perorangan. Nah, seperti itu. Masuk dari itu bahwa itu unsur pencemaran nama baik Pak Petrus sebagai salah satu tokoh adat atau tokoh Dayak yang ada di Kabupaten Bengkayang atau Iya. sekali Kalimantan Barat. Yang jelas ini menyerang kehormatan. Yang jelas ini adalah menyerang kehormatan daripada klien saya, Petrus CS, ya, karena laporan yang disampaikan adalah diduga laporan yang mengada-ngada, ya, laporan palsu. Nah, pasti ada konsekuensi hukumnya dalam bagian ini. Jelas itu. Jelas. Baik, kita beralih ke Pak Jakarya Sarjana Hukum di sini dengan melihat satu kejadian yang sangat kita ragukan saat ini berkaitan dengan Pak Petrus ini. Justru kira-kira apa yang harus disampaikan Pak Jakarya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang khususnya? Ya, khusus untuk Kota Bengkayang kita harus menahan diri, melihat sejernih perkara Pak Petrus ini apa sebenarnya. Artinya ada kepentingan apa di situ. Dari masyarakat juga harus menilai kenapa Petrus sebagai tokoh masyarakat dilaporkan. Sedangkan kita lihat fakta di lapangan yang diduga bahwa Petrus menjual tanah wilayah itu tidak sama sekali. Karena faktanya memang di lapangan tidak ada tanah wilayah di desa Senan Serimbo. Ada nggak konspirasi politik di sini kira-kira bermain? Nah, kalau politik kita tidak bisa berkomentar lah. Baik, Pak Petrus, di sini juga kita ingin jelas bahwa kapan Pak Petrus akan meluncur ke Polda Kalbar, Pak? Ya, sebelum itu saya jawab begini. Sebenarnya ini awal itu kan saya dengan Pak Sunario, utusan investor juga, kepercayaan investor. Dia di bidang tanah tumbuh. Dia kepercayaan dari bapaknya, yaitu investor Pak Andika. Saya diajak bergabung oleh anaknya, salah satu direksi Pak Anton Yang, di bidang pengembangan, karena hampir 2 tahun sebelum itu ditangani Pak Roni, tidak dapat area, mereka ngajak bergabung. Nah, itu ada pembicaraan, saya bilang, ya oke. Intinya, mulai ada tidak kecocokan. Masyarakat sering mengadu, CSR nggak ada, minta jalan, mau minta kerja, sebagai harian saja, harus lengkapi surat kelakuan baik, harus ada kartu kuning, ada surat kesehatan, KK, KTP, segala macam. Masyarakat kan mengadu kepada saya karena saya bagian dari perusahaan itu juga. Kok begini, kami hanya kerjaan untuk seharian apa semua. Saya sampaikan kepada Pak Sunario semua, tidak ada urusan, tidak ada urusan. Yang membuat ini kayaknya ada ketidakcocokan sama dia adalah mereka mau buat HGU tembak. Sampai ke plasma pun mereka mau buat HGU-nya. Dia ketemu dengan Kades Belimbing. Pak Kades Belimbing tidak mau memberikan tanda tangan. Tidak bisa. Proses HGU pun ada. Bahkan proses kita sebelum menggusur hutan itu kan harus ada. Harus ada IPK. Undang-undangnya. Sebelum kita menggusur lahan, itu harus HGU dulu. Jadi mereka sudah mengerjakan. Yang ini sudah dikerjakan, ditanam dalam konsesi. Kemudian ada aturan lagi dasnya. Bagaimana daerah aliran sungai itu? Amdalnya bagaimana? Terus masuk HP. CSR nggak ada. Ini aturan-aturan ini harus perusahaan buat. Tapi kedudukan mereka mendepak saya itu bukan masalah bagi saya. Bahwa saya katakan perusahaan itu ada aturannya. Bukan saya maunya gusur. Begitu kan? Ada aturan yang harus dibuat. Ini mereka melanggar hukum. Nah, terus yang tidak enak saya dengar itu Pak Sunario ini salah satu orang Cina Medan sana mengatakan kita tidak takut. Kapolsek ini orang kita titip, udah kita 4 tahun, udah kita minta sama taruh SDM Polda, ya kan? Apa yang kita takut nih Pak Pet? Kita kuat. Siapa tidak takut dengan si Anton Yang Medan? Kurang Kapolsek, Kapolres. Kurang Kapolres, Kapolda. Kurang polisi, TNI. Kita punya uang, kita punya waktu, kita punya orang.
Dan apalagi dia sampaikan bahwa Sunario kenapa membagi-bagikan obat kuat yang tidak baik kepada karyawan masyarakat, bahkan mungkin ada unsur ekstasi. Kita lapor ke polsek. Malahan masyarakat ini diintimidasi. Bahkan dia ngomong tidak takut mandau daya. Mas Kapolsek ini yang mengintimidasi masyarakat. Diundang oleh Kepala Desa Blimbing 2 kali, perusahaan Pak Sunero datang. Kapolsek berani mengatakan ke Pak Sunarino, pihak perusahaan tidak hadir, diwakili saya. Loh, kok bisa Pak Kapolsek mewakili perusahaan? Ya ternyata kedekatan Kapolsek Umar ini adalah dulunya ajudan Kapolres Jambi. Dia Kapolres Jambi itu CS dengan Pak Antonian, direksi investor di sana. Ya dia mau nitipnya di situ untuk menindas masyarakat. Tidak boleh. Posisi polisi harus netral. Dan saya katakan bahwa ini memang konspirasi kriminalisasi pesanan. Gitu. Jadi ini tidak boleh. Mereka, saya bilang, ini mau investasi atau mau mengintimidasi masyarakat.